Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai. Rektor Universitas Tadulako selaku pembina upacara menempati mimbar upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 dalam keadaan sehat walafiat.
Ibu bapak yang saya hormati, menjelang kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menyepakati bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam menyusun ideologi negara bangsa yang majemuk, Pancasila digali dari nilai luhur budaya bangsa di Nusantara dan memiliki makna yang dinamis dan universal. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila juga merupakan sebuah prinsip dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia di zaman sekarang. Pancasila hingga saat ini tetap relevan di tengah dinamika. Prinsip-prinsip Pancasila perlu kita jaga dalam seluruh aktivitas negara. Di tengah padatnya kegiatan dalam melaksanakan tugas, marilah kita sejenak berefleksi dan memahami filosofi yang menjadi nyawa negara Indonesia. Pancasila mengandung 5 nilai universal dasar, yakni pertama, ketuhanan. Dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, kita harus melihat dari aspek spiritualitas yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, Kemendikbudristek berkomitmen untuk menjamin hak-hak seluruh peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama spiritualitas yang selaras dengan keimanannya, termasuk memberikan hak-hak pendidikan spiritualitas bagi penghayat kepercayaan. Kita juga bertugas dalam menjaga, memelihara, dan meneruskan warisan kebudayaan yang di dalamnya syarat dengan makna ketuhanan yang lekat dengan kehidupan masyarakat kini dan lampau. Kedua, kemanusiaan. Kita harus mengangkat derajat manusia dan mengutamakan harkat martabat manusia dalam kebijakan dan pelaksanaan program-program negara. Dalam hal ini, Kemendikbudristek telah membuka akses pendidikan sebesar-besarnya agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan terbaik, termasuk bagi masyarakat tidak mampu melalui berbagai bentuk kebijakan dan bantuan sosial. Kemendikbudristek juga membuka kesempatan bagi para pengungsi dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk bersekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, kebinekaan. Indonesia mencakup seluruh pulau dan suku bangsa. Perlu melihat kemajemukan tersebut sebagai satu kesatuan. Kemendikbudristek menyusun kurikulum merdeka untuk membuat pembelajaran lebih relevan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, Kemendikbudristek juga berupaya untuk mendorong interaksi dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai program pendidikan dan kebudayaan. Kemendikbudristek juga berupaya membuat lingkungan kerja, sekolah dan masyarakat agar menjunjung rasa saling menghormati dengan segala keanekaragaman yang ada. Keempat, demokrasi. Indonesia perlu membekali anak-anak kita untuk berinteraksi, bersuara, dan berpendapat untuk mengemukakan pemikirannya. Selaras dengan nilai demokrasi, pendidikan Indonesia juga ditransformasikan sedemikian rupa untuk mengurangi pembelajaran satu arah dan meningkatkan diskusi dalam pembelajaran. Kelima, keadilan sosial.
negara harus memperlakukan siapapun secara setara, tanpa pandang bulu, termasuk memastikan akses pendidikan yang inklusif gender dan difabel. Kemendikbudristek juga turut berupaya dalam membuka kesempatan bersekolah yang setara bagi siapa saja, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, melalui kebijakan bantuan sosial dan program-program afirmasi lainnya. Ibu bapak yang saya hormati, selain program kebijakan, Kemendikbudristek juga menyusun profil pelajar Pancasila yang menjadi perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Profil pelajar Pancasila tersebut mengandung ciri utama, yakni pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Empat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Ibu bapak yang saya hormati, Kemendikbudristek telah melahirkan 24 episode Merdeka Belajar dan transformasi lainnya. Seluruh upaya tersebut selaras dengan visi Indonesia Maju dan amanat Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan mandat dari rakyat melalui proses demokrasi. Banyak terobosan dan capaian yang telah kita raih, namun kita menyadari bahwa perjalanan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masihlah panjang. Masih banyak ruang-ruang perbaikan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak membutuhkan upaya terbaik kita semua agar mampu menyongsong masa depan yang mungkin tidak akan pernah kita lihat. Ibu bapak yang saya hormati, kita adalah penyelenggara negara yang merupakan lini terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mari kita bergotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Selamat Hari Raya Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebijakan, Rahayu. Jakarta, 1 Juni 2023. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Suharti. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agenda upacara peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2023 yang hikmat ini, marilah sejenak kita mengadakan tangan, menundukkan kepala, seraya berdoa dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami untuk memandu doa ini menurut tuntunan agama Islam. Dan bagi saudaraku yang beragama lain, kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabb, Engkau yang Maha Pemberi, anugerahi kami kejujuran dan kerendahan hati. Anugerahi kami untuk selalu menghargai. Anugerahi kami kemampuan selalu berbakti.
Anugerahi kami senantiasa pandai mengapresiasi. Ya Rabb, Engkau yang maha segala, yang mengetahui terang dan gelap maksud tujuan, yang berkuasa atas kematian dan kehidupan, yang menganugerahkan kemuliaan para pahlawan. Ya Rabb, Engkau yang merajut hati para pendahulu kami, mengilhami para pendiri ibu pertiwi, meneguhkan Pancasila sebagai falsafat hidup dan jati diri. Ya Rabb, Engkau yang melukis takdir di atas lembaran misteri. Jangan biarkan kami, ya Rabb, menjadi manusia yang tak tahu diri, menggerogoti tiang penyangga rumah tinggal kami. Ya Rabb yang Maha Agung, Engkau yang mengagungkan dalam setiap helai nafas kehidupan. Engkaulah pemilik sejati kekuatan dan kesaktian. Dengan takdir-Mu, Pancasila Engkau selamatkan. Dengan pertolongan-Mu pula, ya Rabb, kami selalu bisa menatap masa depan. Ya Rabb, Engkau yang menciptakan segala yang serba indah dan keindahan. Ya Rabb, Engkau yang mencipta harmoni dalam keberagaman. Ya Rabb, Engkau yang mencipta Indonesia negara impian. Ya Rabb, Engkau yang mencipta Indonesia negeri harapan. Puji dan syukur kami akan selalu kami panjatkan kepadamu, wahai Rabb. Ya Rabbal Alamin, yang lembut hati, jauhkanlah kami dari dengki dan iri hati. Jauhkan kami dari amarah yang membakar diri. Jauhkan kami dari saling mencaci. Jauhkan kami dari niat saling mencabik dan merusak negeri. Ya Rabb, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, orang tua kami, terutama para pemimpin-pemimpin kami. Ya Rabb, sungguh ampunan-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di bawah kolong langit-Mu di akhir zaman nanti. Wahai cahaya maha cahaya, terangi kami menuju jalan cahaya, menuju Indonesia maju dan sentosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.